Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Pertama-tama mari kita tingkatkan rasa syukur kita kehadirat Allahur Rabbi, yang mana pada saat ini kita semuanya masih diberikan umur panjang, masih diberikan kesehatan, dan lebih-lebih kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan aktivitas sehari-hari kita. Salawat masalam mudah-mudahan selalu mengalir kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya. Kelak kita akan mendapatkan syafaat besok di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat tausiah virtual dari keluarga besar Madrasah Alia Negeri 2 Banyangi, terima kasih. Pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk tausiah talabul ilmi, di mana mungkin di antara kita apa yang nanti kita sampaikan ini bagi kita yang belum tahu merupakan pengetahuan baru bagi kita yang sudah mengetahuinya. Mudah-mudahan semakin yakin dan iman kita kepada ilmu-ilmu yang merupakan penunjang dari kehidupan kebahagiaan dunia dan akhirat. Pada kesempatan hari ini kita bahas konsep tirakat di dalam menuntut ilmu. Memang menuntut ilmu itu wajib bagi kita umat Islam, mulai dari ayunan sampai kita masuk liang lahat besok. Tetapi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, bahwa di dalam menuntut ilmu itu tadi, supaya ilmu itu ada manfaatnya kepada diri kita, maka ada beberapa hal yang kita perhatikan, kita sebut sebagai konsep tirakat di dalam menuntut ilmu. Dalam ta'lim pernah kita dengar bahwa menuntut ilmu itu, yang pertama tirakatnya adalah bahwa kita harus mencukupi sarana kebutuhan daripada kegiatan menuntut ilmu tersebut. Kita seorang pelajar tentu tidak terlepas dari apa itu pulpen, apa itu buku, dan mungkin sarana-sarana yang lain harus kita cukupi semaksimal mungkin. Jangan sampai kebutuhan daripada menuntut ilmu itu tadi kalah dengan kebutuhan untuk kita bersenang-senang. Seorang pelajar tidak terlepas dari pulpen atau buku. Kalau bisa seorang pelajar itu tadi, baik itu di dalam kegiatan sekolah maupun di luar sekolah, selalu membawa pulpen. Selalu ada pulpen di saku, dengan mungkin didampingi dengan buku saku yang cukup kita masukkan di dalam saku. Pulpen itu tadi sangat bermanfaat sekali. Mungkin ketika kita sedang tidak berkegiatan di dalam menuntut ilmu, tetapi kebetulan di situ di dalam kegiatan itu ada hal-hal baru, merupakan ilmu baru bagi kita, perlu kita catat. Maka orang menuntut ilmu itu tidak hanya sekedar diingat-ingat saja, tetapi juga perlu kita catat. Sarana yang lain misalnya buku.
kita seorang pelajar tidak terlepas daripada buku, kitab sebagai dasar atau pedoman untuk mengembangkan ilmu itu tadi, untuk memperoleh ilmu itu tadi. Mungkin bagi seorang pelajar ada paket sebagai sumber daripada kegiatan keilmuan itu tadi. Ya, otomatis tidak hanya sekedar membaca buku itu saja, tetapi buku itu tadi isinya perlu disesuaikan, perlu ada gurunya, sehingga ilmu itu tadi ketika disesuaikan terhadap guru itu tadi, maka ilmu itu akan abdul untuk kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Tidak kalah pentingnya bahwa kebutuhan daripada kegiatan belajar itu tadi tidak terlepas dari biaya. Mustahil kalau orang belajar itu, orang sekolah itu hanya untuk niat saja, tetapi di samping niat itu perlu kita cukupi sarana. Nah, maka dari itu diwajibkan bagi kita dalam kehidupan berbelajar itu tadi perlu ada sarana. Kemudian konsep yang kedua terhadap tirakat menuntut ilmu itu tadi, bahwa seorang pelajar itu tidak menyia-nyiakan waktu. Nah, jadi kita seorang pelajar harus punya schedule, punya jadwal, punya program. Nah, di dalam melaksanakan kegiatan itu tadi, kita sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Seperti kita seorang pelajar, misalnya jam 7:45 itu kita sudah memulai untuk belajar. Nah, kalau kita bisa pilah-pilah di dalam merencanakan waktu itu tadi, saya yakin akan husnul khotimah ilmu yang kita dapatkan itu tadi. Nah, di dalam kita menyusun jadwal itu tadi, sehingga tidak terbentur dengan kegiatan-kegiatan lain, sehingga mungkin apa yang kita rencanakan sesuai dengan pikiran kita. Maka dari itu di dalam kita seorang pelajar itu tadi harus betul-betul punya jadwal itu tadi. Nah, maksud daripada jadwal itu kita sebagai pelajar sehingga tidak crash apa yang kita lakukan, kegiatan kita tidak crash. Nah, misalnya kalau waktunya sekolah, ya kita ya jam-jam sekolah, jangan ada kegiatan yang lain. Kalau kita sudah pulang waktunya istirahat, ya istirahat. Kita berada di rumah secukupnya istirahat. Kalau kita sudah cukup istirahat, mau ngisi kegiatan lain seperti olahraga atau belajar mungkin, monggo, tidak apa-apa. Tetapi waktu itu tadi kita pilah-pilah, punya tinggal waktu masing-masing. Jangan sampai terjadi ketika kita berada di dalam kelas, ketika kita menuntut ilmu, badan kita ada di situ, tetapi pikiran kita di luar. Misalnya kamu nanti punya rencana untuk bermain, nanti kamu punya rencana untuk olahraga, tetapi jangan sampai terjadi bahwa badan kita di dalam kurun waktu untuk menuntut ilmu, tetapi pikiran kita sudah menjangkau kepada kegiatan-kegiatan yang lain itu tadi. Untuk tirakat yang kedua, bahwa kita seorang pelajar itu kita harus bisa menjauhi dari perbuatan maksiat. Ya, apalagi di era sekarang ini kegiatan maksiat atau jenis-jenis bentuk-bentuk maksiat itu banyak sekali di sekitar kita. Kita harus mampu untuk menghindarinya. Kita harus mampu untuk menjauhinya agar ilmu yang kita peroleh itu tadi tidak bercampur dengan maksiat, sehingga betul-betul ilmu itu tadi bermanfaat apa yang kita dapatkan itu tadi. Nah, maksiat yang sering kita temui sebenarnya hampir setiap detik itu ada di sekitar kita. Mungkin lewat mata, mungkin lewat telinga, mungkin lewat lisan, atau bahkan mungkin lewat perilaku. Nah, maksiat yang seperti ini harus benar-benar kita hindari, karena ilmu itu tidak mau dicampur dengan maksiat. Apa artinya kita pagi menuntut ilmu, kemudian malamnya kita bermaksiat? Entah apa yang kita lakukan, tetapi yang kita lakukan itu benar-benar melanggar norma dan agama.
Kemudian berikutnya, bahwa menuntut ilmu itu bagaimanapun merasakan kesulitan. Kita harus tahu dan sadar bahwa orang menuntut ilmu tadi itu merasakan kesulitan. Ya, mungkin bagi orang yang mandiri, menuntut ilmu itu ya harus cari biaya sendiri, ya, harus menghidupi dirinya sendiri, harus sekolah, harus belajar, dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang itu, tetapi kita benar-benar didukung oleh kedua orang tua kita untuk melaksanakan kegiatan belajar itu tadi. Nah, kesulitan-kesulitan yang lain banyak sekali yang kita temui. Misalnya, kesulitan kita mengerjakan tugas. Kesulitan kita mengerjakan tugas dari PR yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, itu termasuk kesulitan. Ada lagi mungkin kesulitan karena malamnya itu kita itu terlalu malam, kita belum tidur, maka paginya untuk bangun pagi sulit. Untuk bangun pagi kita kesulitan, sehingga kesulitan itu juga terjadi pada seorang pelajar ketika tidak sesuai melaksanakan kegiatan, tidak sesuai dengan schedule-nya, tidak sesuai dengan rentannya. Kesulitan-kesulitan yang lain, misalnya menerima pelajaran itu juga sulit. Nah, coba kita cari tahu kenapa kita sulit itu tadi dalam menerima pelajaran. Mungkin tidak konsen. Kenapa tidak konsen? Mungkin tumpuk dengan kegiatan yang lain, atau mungkin kegiatan yang kemarin belum selesai, sekarang sudah datang lagi karena kita tidak continue di dalam melaksanakan kegiatan pendidikan itu tadi, atau tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru tadi. Berikutnya, seorang siswa itu harus mau dimintai tolong kepada Bapak Ibu guru, harus manut kepada Bapak Ibu guru. Mungkin salah satu bentuk pendidikan yang diberikan kepada Bapak Ibu guru tadi tidak secara langsung di dalam kelas, tetapi melalui kamu itu disuruh. Nah, ya harus maunya kami itu tadi adalah wujud daripada kami itu taat kepada guru tadi. Meskipun mungkin Bapak Ibu guru tadi memberikan atau minta tolong kepada kami itu tadi tidak sengaja bahwa itu memberikan pendidikan, tapi hakikatnya pelaksanaan yang diberikan kepada kamu, minta pertolongan kepada kamu itu adalah wujud daripada sebuah pendidikan. Hanya saja mungkin Bapak Ibu guru tidak sadar bahwa itu bentuk pendidikan, atau kamu menjalankan perintahnya bahwa itu merupakan bentuk pendidikan. Berikutnya, seorang pelajar itu harus tirakat terhadap makan. Janganlah makan yang berlebihan. Orang makan itu yang bagus, kalau kita itu lapar ya makan secukupnya, jangan sampai kenyang yang terlalu. Karena apa? Karena kenyang terlalu itu yang mengakibatkan ngantuk, tidak imbang antara energi yang kita keluarkan dengan zat-zat yang kita terima itu tadi. Maka yang akibatnya ngantuk. Mungkin ilmu itu lebih masuk ketika kita itu lapar. Lebih-lebih lapar itu tadi disengaja dengan berpuasa, mungkin lebih bermanfaat lagi. Selain manfaat kamu itu mencari ilmu mudah masuk dan ilmunya berguna buat kamu, dan kamu niati untuk niati untuk berpuasa, maka dapat pahala. Sehingga kita dalam melaksanakan satu kegiatan mendapatkan dua perolehan kebaikan. Yang berikutnya, seorang penuntut ilmu itu, seorang yang menuntut ilmu itu harus rendah diri. Harus rendah diri, tidak boleh sombong, tidak boleh kaku, tidak boleh ego. Nah, orang menuntut ilmu itu tadi karena mungkin tidak sendiri, dari beberapa teman, dan teman itu dari beberapa latar belakang, maka di situ kamu kalau sudah menjadi seorang pelajar, maka kamu dan teman-temannya itu punya derajat yang setara. Meskipun di sisi lain kamu misalnya anaknya orang kaya, sementara teman kamu ada beberapa anaknya orang menengah ke bawah. Nah, di situ kamu tidak boleh menonjolkan kekayaan itu tadi yang mengakibatkan kamu nanti sombong terhadap teman kamu. Nah, di sisi lain
bagi mereka yang menengah ke bawah pun kalau sudah setara dengan teman-temannya di dalam kelompok menuntut ilmu itu tadi, maka ya juga tidak boleh minder ya. Nah, karena kamu saat menuntut ilmu itu dalam derajat yang sama dengan teman-temannya itu tadi. Kemudian mungkin dipengaruhi daripada tingkatan status ya. Mungkin di antara teman-teman kamu itu tadi ada yang kebetulan anaknya pejabat ya misalnya. Kemudian teman-teman kamu ada anaknya orang biasa-biasa saja. Nah, perbedaan status seperti ini tidak boleh kita tonjolkan, tidak boleh kita tunjukkan. Nah, itu yang menghalangi kemanfaatan ilmu itu tadi. Mentang-mentang misalnya anaknya pejabat kemudian semaunya kepada temannya, bahkan mungkin terhadap gurunya akan semaunya, sehingga pasang badan karena keluarganya, pasang badan karena orang tuanya. Itu tidak boleh seperti itu. Orang menuntut ilmu tadi punya sifat harus rendah diri. Kemudian berikutnya, bahwa menuntut ilmu itu tadi dengan tirakat sesama pelajar itu harus saling menghormati, saling menghargai. Nah, kamu setara, sama-sama penuntut ilmu. Nah, misalnya yang besar itu harus bisa menyayangi yang kecil. Misalnya yang kelas 12 bisa menyayangi yang kelas 11, kelas 10. Kelas 11 bisa menyayangi kepada kelas 10-nya. Ya sebaliknya, yang kecil itu harus bisa menghargai kepada yang besar. Nah, misalnya kelas 10 menghargai kepada kakaknya kelas 11, kelas 12. Nah, kalau terjadi harmonis seperti ini dalam kegiatan saling mengasihi, insya Allah tidak akan terjadi kesalahpahaman atau bentrok atau permasalahan atau kapling-kapling kelompok seperti yang terjadi di pondok pesantren itu. Tidak ada yang namanya pondok pesantren itu dengan pondok pesantren yang lain taburan, itu tidak ada. Karena apa? Karena mungkin sangat dipahami, sangat dipakai dasar rendah diri itu tadi. Sementara coba kalangan pelajar sekolah A dengan pelajar sekolah B itu kadang terjadi tawuran. Nah, di sini terjadinya tawuran itu karena tidak memiliki rendah diri seorang penuntut ilmu, seorang pelajar itu tadi. Berikutnya, konsep daripada tirakat itu tadi dalam menuntut ilmu, seorang guru dan anak didik atau pelajar itu saling menyayangi, ya, saling menyayangi. Nah, bentuk daripada kasih sayang seperti ini tadi, ketika guru itu tadi menasihati, kamu bisa menerima, bisa ikhlas, meskipun di sisi lain kamu itu tidak merasa salah, tapi nasihat ini mungkin untuk nasihat ke depan. Nah, bentuk kasih sayang seorang murid kepada gurunya, nah mau menerima saran, perintah, nasihat dari seorang guru itu tadi. Bukan tidak mungkin bentuk kasih sayang Bapak Ibu guru itu tadi terhadap siswa itu tadi tidak semata-mata kelihatannya manis dan baik aja. Mungkin ada yang kelihatannya tidak baik. Misalnya kamu salah dihukum, kamu salah diberi sanksi. Jangan dikira itu adalah sebuah hukuman, sebuah kebencian daripada Bapak Ibu guru kepada kamu, bukan. Tetapi itu adalah bentuk, terimalah sebagai kasih sayang. Ya, kalau kamu keliru, salah, dimarahi. Kemudian mungkin kalau terlalu sampai kamu misalnya dijewer. Nah, itu adalah merupakan bentuk kasih sayang Bapak Ibu guru kepada kamu. Terimalah dengan ikhlas seperti itu. Sehingga kalau kamu mampu untuk menerima dengan ikhlas seperti itu, tidak ada perasaan dendam. Kamu tidak menolak terhadap sanksi itu tadi, kemudian tidak kembali marah kepada Bapak Ibu guru ketika kamu itu diberi sanksi seperti itu. Kamu ikhlas, merasa
hukuman, sanksi itu tadi adalah merupakan didikan buat kamu. Mungkin kamu sekarang merasakannya sakit, baik sakit hati maupun sakit fisik, tetapi suatu saat kamu akan merasakan bahwa benar apa yang disanksi, apa yang diberikan, bentuk sanksi yang diberikan kepada kamu itu suatu saat akan berguna. Entah itu nanti ketika kamu kuliah, ketika kamu itu tadi di tempat kerja, ketika kamu itu tadi di dalam keluarga, mungkin di dalam kehidupan sosial bermasyarakat, kelak esok akan ada manfaatnya. Makanya terimalah bentuk pendidikan Bapak Ibu guru itu tadi, yang sepertinya rasanya pahit itu terima dengan ikhlas. Insya Allah kemuliaan terlalu beriringan dengan keikhlasan kamu itu tadi. Berikutnya konsep tirakat di dalam mencari ilmu itu tadi, bahwa ilmu itu adalah mulia. Maka orang yang memberikan ilmu kepada kamu itu, kamu wajib taat dan tawaduk kepada Bapak Ibu guru tadi. Apa artinya kamu bisa menyerap seluruhnya dari Bapak Ibu guru tadi, tetapi kamu tidak bisa taat? Akan hilang ilmu itu tadi, akan hilang. Tetapi ketika kamu itu tadi berimbang, menerima dengan ilmu dengan ikhlas, kemudian kamu taat, hormat kepada Bapak Guru, membuat Bapak Guru itu marem kepada kamu, senang dengan sikap kamu, itu merupakan doa buat kamu. Jangan mentang-mentang misalnya kamu sudah bisa, kemudian berbeda sikap kamu kepada Bapak Ibu Guru. Misalnya ada Bapak Ibu Guru ketika kamu kelas 10 itu memberikan pelajaran kepada kamu. Ketika kamu kelas 11 sudah lagi tidak memberikan pelajaran kepada kamu. Kemudian kamu beranggap biasa kepada Bapak Guru. Salah ya. Lebih-lebih mungkin karena merasa tidak diajar lagi, sudah tidak dianggap guru. Keliru seperti itu. Mungkin yang kelas 11 begitu ketika di kelas 11 ketemu dengan Bapak Ibu Guru itu tadi, diajar, diberi materi, diberi pengetahuan Bapak Guru. Ketika kamu kelas 12, Bapak Ibu Guru itu tadi tidak memberikan pelajaran kepada kamu. Kemudian kamu menganggapnya biasa. Jangan. Sampai kapanpun kamu murid ya, harus taat sampai besok, sampai akhir hayat. Tidak ada karena bekasnya guru, mantannya guru, itu tidak ada. Guru tetap guru. Nah, karena mungkin kalau kamu menyebutnya ini adalah bekas guru dulu saya, mungkin ilmu yang ada di kamu itu juga hanya membekas saja, tidak ada faedah manfaatnya. Nah, maka dari itu sifat yang seperti ini harus kita pegang. Salah satu daripada konsep tirakat dalam mencari ilmu itu seperti itu. Yang terakhir, bahwa ketika kamu itu tadi sudah memperoleh ilmu dari Bapak Ibu Guru tadi, kamu harus tetap merendah diri, merunduk. Nah, jangan sampai terjadi begitu ilmunya sudah kamu terima, kemudian kamu itu tadi kuliah, misalnya Bapak Ibu Gurunya cukup di S1, kamu kemudian kuliah mampu sampai di S2, kemudian kamu istilahnya tidak lagi merendahkan diri kepada guru. Kamu menjadi S2 itu awalnya dari SLTA. SLTA ya dari S1 dulu. Atau mungkin dari paling bawah, kamu itu sekolah SD karena dari TK. Kamu ke SMP itu bukan karena ada Bapak Ibu Guru SD. Kamu ke SMP itu, kamu ke SLTA itu karena ada Bapak Ibu Guru di SMP. Begitu juga seterusnya. Jadi orang yang penuh ilmunya, ikutilah seperti padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Maka ilmu itu akan identik dengan kemuliaan. Itu yang bisa saya berikan, yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wahlul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.